Eh, Kalau kita abaikan satu ikatan lalu kita terpencar, tidak mungkin kita akan jadi satu. Makanya kita dengan berbagai macam cara upaya pendirinya itu Uninau, Transtabak, Direncenau, Atiran Kenangalem, Lewi Jibu, saya sendiri, kemudian ada beberapa adik-adik yang turut sama-sama turut memperjuangkan, turut berpikir, kemudian kita membentuk suatu wadah di bawah naungan GKI dalam pelayanan pos Pegaparan Injil di daerah kota. Nathan Bahawal mahal juga. Ya, Nathan Bahapul itu dia adik. Alfred, Abimelek, Mereka masih, Otis. ya, mereka memang Bentuk baru mereka masuk pengurus pertama. mereka ikut. Pengurus pertama bawah ya Pura. Setelah kita terbentuk dulu, baru Baru mereka masuk. ikut gabung. Jadi Dari pengurus pertama Albert Parker juga Berarti nama-nama yang masuk. yang dari saat itu. Bapak Segala Bapak bisa rancangan, kasih tahu lagi. segala rancangan yang dibuat betul-betul itu adalah Uninau itu, Adriana Kenalem itu, kemudian Pelang Sabang itu, kemudian Lewit Ibu ini, dengan berbagai macam cara kami berkumpul. Tidak bisa saatnya kita mempersatukan anak-anak KKI di Kayapur ini adalah lewat Ambor Bagol. Dan itu terbentuk pada tahun 1995. 1995 di Kota Raja. Di belakang SD, oke. Waktu kecil pas di belakang ada kali kecil satu di situ. Oh yang Otis punya buat main dulu. Ada kali kecil situ. Kali Kota Raja dalam ini. Kita duduk Otis situ punya sambil- kos dulu situ kan. Ya, kita duduk sambil kita bakar-bakar kasbi ini. Bakar batu selesai masak sini lalu kita bentuk itu kegiatan ini. Kemudian kita sakan itu sambil dengan terusnya berjuang sampai sudah. Hari ini sudah luar biasa anak-anak yang Dulu di bawah mana? kita bina mereka, kita didik mereka. Selain mereka belajar, tapi masalah jiwa kepemimpinan itu memang kita betul-betul didik mereka di bawah untuk bagus. Semua jadi manusia. Jadi anak-anak yang kita didik mereka di untuk bagus ini ada baca banyak orang yang kerjanya di pemerintahan, banyak orang juga yang kerja di politik, sampai di organisasi yang lain-lain. Dan memang yang kita didik mereka ini tidak pernah ada satu orang, ada beberapa orang yang ini, tapi kan semua orang berhasil habis. Itu orang-orang yang bagus itu. Jadi sudah luar biasa. Memang saya sendiri juga masuk sebagai penasihat. Setelah terbentuk selesai itu karena di situ sebagai senior, sebagai orang tua tidak ada, sehingga saya juga masih belajar, tapi saya menempatkan diri sebagai penasihat situ, merangkul anak-anak. Kemudian almarhum Pak Ismail Silak, ya sama-sama kami dua menjadi penasihat 1 dan 2 itu periode kedua. Sedangkan periode pertama itu saya Ketuanya siapa? pertama itu saya sendiri. Ketua. Saya menjadi penasihat. Ketuanya siapa? Ketuanya Uninau. Onino ketua. Ketua kemudian Sekretaris siapa? sekretarisnya tuh apa tuh Adrian Kenangalem itu dia bendahara. Sekretaris. Kemudian sekretaris itu siapa nih? Sekretaris itu siapa? Dirince. Dirince sekretaris. Ya, Dirince. Terus pendiri kedua. Periode kedua nih ketuanya tuh Nathan Bahapul. Sekretaris. Sekretarisnya tuh ya memang struktur dalam dia punya. Itu lanjutan lagi ya. Memang selanjutnya. Itu pertama. saya tahu. Oke. Ya. Kalau macam karena ini saya kan selidiki berdirian merupakan Jayapura. Pertama Bapak sudah bicara, keduanya nanti saya akan minta video cerita singkat nanti dari Bapak Nathan. Ya. Karena pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kita harus punya data lagi. Benar. Ya. Dari pertama aja yang Bapak cerita dulu. Jadi terbentuknya itu Andrew Bagus itu yang saya Dari ketua pertamanya siapa? Andrew Pakos, itu Oninau. Oninau, sekretaris, Sekretarisnya tuh tidak salah, sekretarisnya tuh Kosmos Jual. sekretaris, Kosmos Jual ya. sekretaris, Ya. bendahara,
Bendahara itu direncana apa tuh? Adriana Kenala. Ada yang kenal. Oh, itu yang Anberpakos pertama awal mula. Ya, Mungkin Bapak tahu tanggal berdirinya Anberpakos Jayapura pada hari itu. tidak salah tanggal 5 bulan Juni Tahun tahun 1995. oh 1995. 95. Ah, ini kan bagian dari berdiri sejarah Anberpakosnya ini kami belum tahu generasi sekarang. Makanya kami perlu cari tahu untuk bagaimana berdiri Anberpakos pertama. Tanggal berapa, tahun berapa. Ini kan semua senior Ya, punya pendiri, ini kan masing-masing versi. Tapi versi-versinya kita harus rambung dulu. Dan satukan yang mana, tanggal berapa, yang mana kan kita harus satukan. tanggal 5 bulan Juni. Oh, Tanggal 5 bulan Juni 1996. Oke, baik. 95, 95. 9 tanggal 5. tanggal 5 bulan Juni 1995. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Itu harus kita jelas karena ulang tahun berdiri Anberpakos itu jelas. Orang sama hari ini belum tahu. Sampai hari tahun 95 sampai hari ini ulang tahun keberapa kami tidak tahu. Ada banyak barang pengurus sampai periode ke periode jalan, tapi Belum. mereka sendiri tidak tahu pendirinya Sejarah berdiri siapa juga belum. sejarahnya seperti apa, terus tujuan dari pembentukan Anberpakos ini tujuannya apa, itu mereka tidak tahu. Belum. Hanya menempati posisi sebagai ketua Berarti saja. begini, Itu saja mereka ya. anak punya mata ke sini. Orang tua masih hidup. Kami butuh untuk data-data. Coba kami buat dalam salah suatu buku. Dan kasihkan ke generasi Anberpakos. Ya. Mereka lihat Anberpakosnya sejarahnya. Catatan-catatan dari semua senior ini masuk supaya kita rambung. Benar. Jadi ke satu buku. Benar. Nah, ini yang kita tujuannya di situ. Oh, Coba kita bikin satu buku sejarah Anberpakos. Pokoknya. Jadi grup Panglima ini kan jelas. Grup itu siapa? Panglima siapa? Kosa siapa? Kami yang Panglima membentuk, siapa itu? kami membentuk Anberpakos ini semua ada. Semua gitu. Hanya ada beberapa orang yang memang pergi dari kami, itu adalah Pak Ismail Silap. Dia periode kedua dia ikut gabung dengan kami karena dia selesai SMA di Wamena pada Sulu. Jadi periode kedua baru dia ikut gabung, sedangkan pendirinya tuh Ani Nawar itu direncanakan Alemar di Srelini. Dokter. Hah? Dokter. Ya. Adriana. Ya, Adriana. Berdiri tidak Adriana kenalan. Adriana Kenangalem, kemudian Sirencenau, kemudian Miriam Amblon, Miriam semua Amblon. itu Miriam Amblon. Miriam Amblon, ya. Ada itu. Terus Nathan Dong ini baru ya? Nathan dia Ada waktu baru ya? periode kedua baru dia ikut gabung. Pertama itu dari Oni Nau, Dewi Cibul, Daniel Bahabur masuk. Tahu ya? Mereka sudah selesai pulang. Ulang. Jadi yang pertama itu yang Bapak bisa Mereka kasih tidak nama-nama. punya. Waktu itu ada guru-guru yang macam kakak almarhum Frans ini, kakak Frans, Moso, kakak Daniel. Mereka memang belum punya wadah organisasi waktu itu. Hanya mereka adik-adik kita yang di belakang ini yang kita bikin kita kayak itu. Kakak Ron tidak ada organisasi ikatan. Hanya mereka masih tergantung pada kekainnya saja. Jadi memang kita di bawah satu lembaga besar ini, tapi tidak ada wadah yang mengatur tentang seluk-beluk dan kehidupan orang grup di dalam itu. Satu Honaya Jowi. tidak ada. Tidak ada. Terus yang harus Bapak, awal pas berbentuk itu ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi, ada terada tantangan. Membentuk Anberpakos. Karena semakin berkembangan dunia zaman Kita sekarang. memang waktu yang lalu yang dikenal itu hanya ada beberapa pos BI. Yang pertama itu adalah pos BI itu yang pertama Anggruk, Panglima Koha. Kosarek. Ini adalah pos BI. Kemudian tujuan yang kita bentuk itu tadi saya sudah bilang bahwa hanya sifatnya itu kita mempersatukan satu ikatan Orang Anggruk kita. Anggruk di Jayapura, kemudian kita melayani di dalam ikatan itu kita mengadakan kunjungan sambil melayani hanya ibadah-ibadah itu yang kita bentuk. Kemudian begitu berkembangan dengan pemekaran yang terjadi di wilayah kami di bawah 4 distrik itu, 4 pos B itu sekarang kita ada 9 distrik.
sembilan distrik ini memang ada banyak, ada 5 distrik yang sedang dari mereka itu bilang, kenapa Oh, Bang. kenapa ada distrik lain yang tidak masuk? Itu macam Opalegi, Yo. Ambon, Kubahan, Walma dan yang lain-lain. Ini. Ada. Jadi mereka bilang wadahnya hanya beberapa anggur 4 pos saja, 4 distrik saja kan. Tapi Kan pemilikannya di sini baru. hanya kan dimegarkan supaya bayaran dari Ya. pemerintah itu langsung secara dekat jalan ke Betul. sasaran bantuannya. Kita kan dari Bos Pei, Waktu itu belum ada distrik. pemekaran pos Distrik. sehingga macam tanggal 25 Desember atau tanggal 1 bulan Januari orang dari Opahan kan masuk di Angklung, orang dari Palma, Palma bisa masuk, Boronggoli bisa masuk, Sanggeam, Hayariki. Opalnya itu bisa tansa masuk di Angklung. Angklung. Jakole Ampun dengan Bangkema masuk di Bangkema. Kemudian kita macam di Koparingin dari sudut ke 16 distrik itu semua ikut tansanya tuh, ikut merayakan tanggal 25 sampai dengan untuk menyambut tanggal 16 Bapak 16 gereja. Nah itu ya 16 gereja. Gereja di Kosar. 16 gereja semua di Kosar. Kosarek, sehingga itu di atas namakan Bos Bay. Tapi baru kemarin mereka tanya di mana. Mereka bilang Bapak itu ada 9 distrik. Kenapa hanya 4 distrik saja yang masuk? Tapi memang itu lihat dari sesuai keterangan yang tadi saya bilang. Oh, siap. Intinya itu Bos Kabaran ini. Siap. Yang kita lihat waktu itu belum ada yang lain. Yang hanya disebut itu Anggur Bangkema Boronggoli Kosarek. Sehingga Pos Kabaran itu yang kita masuk ke nama Tobago. Sekarang ini pada tantangan, dulu tidak ada tantangan sama sekali. Jalan mau. Bapak ini anak putu untuk bagaimana pikiran-pikiran pendiri persamaan Bapak Jayapura memberikan kontribusi pikiran kemajuan Bapak ke depan, saran, masukan, pendapat untuk ke depan Bapak sudah berhasil. Ini yang pesan-pesan terakhir Bapak sampaikan. Saya senang kalau macam begini terbentuknya wadah bagus ini yang bisa punya konsep yang bagus untuk bisa memberi masukan. Itu ada Ominau, ada koordinasi, ada Miriam Ambolon, ada Serbi Ambolon, ada Kakak Trinje, Adriana Kenangalem ada. Kemudian ada beberapa orang yang memang gak termasuk Nathan Babo. Itu kedua, maksudnya yang pertama. Yang bersama itu namanya itu siapa Pak? Yang tadi saya sebut. Bapak sebut itu kita bisa minta pikiran tulis catatan supaya bikin buku secara berpakar. Dari yang tadi Bapak sebut yang pertama. Sehingga macam perlu ada kami itu pendataan, kemudian mereka punya masukan juga perlu harus adakan sehingga itu sudah menjadi anak-anak kita masa depan untuk mereka bisa belajar itu. Mereka juga tahu bahwa terbentuknya untuk bagus itu tujuannya untuk ini. Seperti itu mereka bisa tahu. Kesatuan ke depan orang Anggrek. Ya. Jadi depan belakang tapi Anggrek Pakos itu empat pos itu mereka berhakul ke depan. Jadi sama dengan hari ini pun juga ada wadah yang di bawahnya tuh macam kita di Kosarek itu ada KPK Ibrom, Walsomo, HPMP, Propilpon, Ikleher, Ikalia, Walsomo, Ikpu, itu. Itu ikatan ini di bawah naungan Anggrek Pakos. Jadi hadir sebagai payung hukum untuk melindungi, tapi di bawah naungan itu harus ada dalam organisasi atau itu mengatur tentang rumah tangga. Itu mengatur tentang rumah tangga. Sedangkan Anggrek Pakos itu tidak akan hadir sebagai wadah-wadah yang hadir. Jadi Bapak ini ada satu hal yang sangat ini salah karena kami ada baku diskusi di grup itu terkait dengan tanggal. Ya. Ini tanggal yang jelas pendirian Anggrek Pakos itu menurut Bapak Lewi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa supaya biar Bapak kasih tahu supaya biar saya upload informasi ini ke teman-teman. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Jadi ya, tanggal 7 bulan Juni. Tanggal 7 bulan Juni tahun 1999.
5. 95 itu. Itu pendiri organisasi. Yang dari pendiri Organisasi Andro Pakos terbentuk di situ. Dan lokasinya di Kota Raja Dalam. Tempat lokasi ya. Ya, Kota Raja Dalam di belakang. Oh, lapangan ini anak anggur bu lokasi di belakang. Di pinggir kali. Jembatan kali belakang. Di belakang kali belakang. Rumah, di kali. Itu anak anggur di kubuk situ. Tempat di mana mereka kubuk di atas para bagian bawah. Di situ, di baru ini. Di kali. Oh Di ya. kali kecil itu. Siap, terima kasih Bapak. Kali Kota Raja Dalam gitu. Oh, itu bentuk pertama berapa kali? Pertama sekali. Siap. Pertama sekali. Ya, terima kasih Bapak. Terus yang terakhir, mungkin pesan-kesan sedikit untuk perkembangan Andro Pakos ke depan. Karena kami tetap akan bangga berdirinya ini ke depan tetap lanjut. Senior-senior tetap ini pesan moral lah. Pesan moral ke kita. Kesan saya tuh ada situ. Jadi kesan saya yang pertama itu adalah orang Gegai di Anggrek tidak boleh pecah belah. Siap, satu. Karena kekuatan organisasi kecil-kecil yang Ya, ada. itu satu ya. Karena orang Anggrek itu adalah satu untuk 9 distrik. Kemudian Tuhan Yesus yang orang Anggrek sempat itu satu. Siap. Kemudian Andro Pakos adalah satu rumah adat dan kita membangun, kita bentuk di bulan. Kemudian dia membersatukan orang Anggrek menjadi satu, bicara masalah menjadi satu, lalu bicara masalah politik, ekonomi, sosial. Semua. Kemudian masalah adat budaya, agama. Ya, Ini semua di bawah satu. Andro Pakos. Andro Pakos. Sehingga Ya. orang Anggrek tidak boleh berpencar. Terima kasih. Kesatuan, persatuan, kebersamaan membungkuk menjadi satu untuk turut menyuarakan tentang harga diri, martabat di bawah orang Anggrek Anggrek. ya. Namun, Andro Pakos. Terima kasih Bapak. Aduh, Bapak terima kasih atas sharing-sharing singkat perjalanan Andro Pakos pertama di Jayapura dengan Bapak Kepala Suku Mek, Bapak Lewi Tibul. Terima kasih atas waktu. Shalom, muturnu sunumsin.